Yang tahu ilmunya tahu caranya. Walillahi al-nasijul bait. Sekali lagi, jawab pertanyaan saya. Pantaskah kita mengatur-ngatur Tuhan? Ulangi, pantaskah kita mengatur-ngatur Tuhan? Tidak pantas, bukan? Stop mengaturnya. Berserah diri aja kepada Allah. Mengatur-ngatur Tuhan sama saja dengan menganggap seakan-akan Tuhan tidak tahu apa yang harus Tuhan lakukan. Mengatur-ngatur Tuhan sama saja dengan berusaha mengajari Tuhan untuk menunaikan tugasnya sesuai dengan kemauan kita. Berhentilah ketakutan dan menyebarkan rasa takut kepada Tuhan. Karena Tuhan rasa cinta yang murni tanpa batas. Karena Tuhan adalah maha segalanya. Maha segalanya. Tuhan tidak pernah ternoda. Tuhan tidak tersinggungan seperti kalian. Tahu nggak kenapa kalian tersinggungan? Tahu apa tidak? Kenapa? Kenapa? Kenapa kalian tersinggungan? Kenapa? Karena sempit. Gitu aja mesti mikir. Kenapa saya tersinggungan? Karena sempit. Kalau luas nggak akan tersinggungan. Ayo. Kenapa kalau itu tabung gas yang 3 kilo kalau terbakar meledak? Kenapa? Karena sempit. Coba bakar itu yang 3 kilo di lapangan luas, nggak apa-apa, nggak ada ledakan. Ledakan terjadi karena ruangnya sempit. Makanya 1 sendok garam masukkan pada 1 gelas air asin. Kenapa? Sempit. 1 sendok garam masukkan pada ember, berkurang nggak asinnya? Kenapa? Luas dikit. 1 sendok garam masukkan ke kolam renang, berenang, dikocok-kocok sambil berenang, nggak kerasa sama sekali. Kenapa? Itu kolam renang baru luas. Tuhan maha luas melampaui kolam renang. Bagaimana Tuhan bisa terasinkan oleh kita? Bagaimana Tuhan bisa terkotori oleh kita? Makanya Tuhan itu tidak akan pernah ya tersinggungan. Kamu durhaka sama aku azab. Tersinggungan dong Tuhan. Mau emang punya Tuhan kayak gitu? Rambutmu keluar 1 lembar, aku bakar kamu di neraka. Wih. Berhenti kalian menyebarkan rasa takut tentang Tuhan yang semacam itu. Kacau balau itu. Apakah Tuhan pernah mengkritik kita? Apakah Tuhan menuduh kita? Apakah Tuhan marah-marah kepada kita? Enggak. Mengkritik pun Tuhan tidak. Biarkan aja. Silahkan, bebas. Semua ada pada kamu. Cuma Tuhan, aku ajarkan kamu untuk bertanggung jawab pada semua pilihanmu. Gak pernah dikritik kita. Karena yang mengkritik itu kan biasanya yang merasa dirinya paling benar. Dan hebatnya, Tuhan yang maha benar tidak pernah mengatakan dirinya paling benar. Itu Tuhan begitu. Cuma Tuhan bilang, berhentilah melakukan kesalahan dan menganiaya makhluk lain. Dan setelah menganiaya makhluk lain, kau minta ampun kepadaku. Besok menganiaya lagi, datang lagi minta ampun. Berhenti kayak gitu kata Tuhan. Tuhan cuma mau begitu aja. Kalian habis nyakitin tetangga, Tuhan minta ampun tadi nyakitin tetangga. Besok itu lagi. Tuhan hanya pengen begitu aja kok. Berhenti kamu melakukan kesalahan, menganiaya makhluk lain, nyakitin orang lain, berhenti. Peduli ada pada orang lain. Kalau kamu membahagiakan makhluk lain, kamu membahagiakan aku. Kan sering saya ulang-ulang diskusinya kan. Nabi Musa kan ditegur sama Tuhan. Kenapa Musa ketika aku sakit tidak menjenguk aku? Kata Musa, bagaimana kau bisa sakit Tuhan? Tetanggamu yang sakit. Kalau tetanggamu yang sakit dijenguk sama kamu, kamu menjenguk tetangga yang sakit, kamu menjenguk aku. Itulah cara memuja Tuhan yang keren. Saya mau nanya,
Kita ini selama ini memuja Tuhan di kehidupan atau di masjid? Di kehidupan apa di masjid? Kebanyakan di masjid. Di kehidupan kita merendahkan Tuhan. Dengan cara merendahkan orang-orang lain yang dianggap lebih rendah dari kita. Suka menghina orang lain? Menghina siapa itu? Menghina Tuhan. Suka mengabaikan pertolongan pada orang lain? Jujur, suka kan? Mengabaikan pertolongan kepada Tuhan. Jadi memuja Tuhan yang sebenarnya adalah berbuat baik kepada sesama. Itu yang keren. Ini udah aplikasi nih, belajar tauhid. Ya. Makanya saya hanya ngelihat perilaku kalian ketika menghargai orang lain. Jadi saya akan lihat seberapa tinggi sih tauhid kalian itu. Seberapa hebat kalian memperlakukan orang lain. Itu saja yang saya lihat. Kalau tidak ada kepedulian mau cerita, wah saya masuk ke alam cahaya gini gitu, udah nggak saya dengar. Menyumbang aja ngitungnya setengah mati. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, tidak ada dosa kecuali mengkhianati Tuhan. Maka diabadikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. An-Nisa 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Segala dosa sudah aku ampunkan kecuali satu, mengkhianatiku. Siapa yang mengkhianati Tuhan? Mengkhianati Tuhan itu bukan menginjak-injak kitab sucinya. Mengkhianati Tuhan itu kamu ragu aja akan hari esok, itu sudah mengkhianati Tuhan. Kamu ragu saja akan hari esokmu, cemas akan hari esokmu, itu sudah berkhianat kepada Tuhan. Itu sudah menghinakan Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu mengabaikan kamu, seakan-akan Tuhan itu mengabaikan segala kebutuhanmu. Tidak. Bahkan saat ada masalah datang kepada kita, beliau itu mendampingi kita, menjadi tutor yang hebat bagi kita, dan tidak pernah membiarkan kita. Dan cara beliau menjadi tutor, bisa saya dihadirkan orang-orang yang menjadi kepanjangan tangannya untuk membimbing kita. Kan keren. Apakah mungkin Tuhan menciptakan tempat untuk membakar semua ciptaannya yang sangat dicintainya? Jawab. Mungkinkah Tuhan menciptakan tempat untuk membakar semua ciptaannya yang sangat dicintainya? Mungkin? Tuhan macam apa yang kayak gitu? Bagaimana Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menciptakan tempat untuk membakar seluruh ciptaannya yang dicintainya? Kita ada di sini itu atas nama cintanya Tuhan. Karena cintanya kita ada di sini. Bagaimana Tuhan kemudian membakar kita di tempat itu? Paham? Oleh karena itu maka saya sering ulang-ulang, neraka itu ciptaan kita sendiri, surga juga ciptaan kita sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan saat ini? Perhatikan saya. Satu, Tuhan hanya ingin perhatikan hidupmu. Perhatikan hidupmu. Hidup yang sehat. Hatimu selalu gembira. Istirahat yang cukup.